Boleh, silakan. Jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak-kakaknya sudah ada di meeting Zoom pada hari ini ya. Dan bagi kakak-kakak yang bisa open kamera, yuk boleh open kameranya. Mic-nya juga boleh juga. Karena kita ini acaranya sharing session ya, jadi boleh supaya agar lebih interaktif. Baik, bagaimana nih kabarnya kakak-kakak semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga semuanya kakak-kakak yang hadir di Zoom meeting pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan nama saya Elva Nuraini Fadila sebagai moderator di acara sharing session pada malam hari ini. Baik, langsung kita mulai saja ya kakak-kakak sharing session malam hari ini. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah ya. Kepada sponsor kami, yakni dari DVA Odo Subang, Komunitas Remaja Muslimah DKI, Pojok Dakwah, El Shifa TV, Komunitas Muslimah Berkah Indonesia, KOF Movement, dan Badan Wakaf Ashifa, serta Ashifa Peduli. Dan tentunya nih ya, saya izin menginformasikan bagi kakak-kakak yang masih bingung kira-kira kemana ya untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah maupun wakafnya, bisa banget nih ya di Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Insya Allah nanti kakak bisa mengeluaskan kebermanfaatan tentunya. Baik, alhamdulillah bagi kakak-kakak yang belum open kameranya nih ditunggu ya supaya kita lebih interaktif lagi. Baik. Nah, kira-kira kakak-kakak dari mana aja nih asalnya? Boleh dong ditulis di kolom chat. Ada yang paling jauh, kalau saya sendiri sih dari Subang ya. Silahkan Kak, asalnya. Boleh di kolom chatnya kita ramaikan pada hari ini. Wah, tentunya belum ada nih ya. Dari mana nih ya kakak yang hadir? Tasikmalaya, Masya Allah Kak Elvira ya. Subang, Bandung. Oh, ada orang Sunda nih ya. Oh, ada Masya Allah Kak Anastasia dari Gorontalo. Dari Jambi juga Kak Yudisi, Masya Allah. Kita benar-benar dari Palangkaraya karena dia, Masya Allah. Ini kita sekalian silaturahmi aja ya. Dari Bandung, dari Subang. Masya Allah ya. Kita sama-sama belajar pada hari ini. Kendal, Jawa Tengah. Masya Allah, Kak Tanti. Saya juga izin ya manggilnya kakak supaya lebih semangat gitu ya. Semangat muda. Baik. Sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mengikuti sharing session pada malam hari ini, walaupun malam hari dan walaupun secara Zoom gitu ya kakak, semoga tetap dalam keadaan semangat. Baik, alhamdulillah ya, sharing session pada hari ini dengan tema Langitkan Sejuta Doa Hingga Kita Bertemu. Nah kakak nih, saya mau tanya dulu, apakah ada yang masih ngerasa males gitu buat berdoa atau ada yang sudah merasa putus asa karena merasa doanya itu belum saja dikabulkan oleh Allah. Masih ada gak sih yang kayak gitu? Dan sekarang coba kirimkan emoji yang sesuai dengan perasaan kakak pada hari ini. Ya, apakah senang, apakah sedih, apakah lagi galau, atau lagi bingung? Pokoknya silahkan kirimkan emotikonnya. Oh, sedang lope-lope gitu ya. Lagi sedih, lagi galau, Kak Natasha, Masya Allah. Oke, yang lainnya nih. 25 orang. Lagi bingung? Silahkan perasaannya kita ungkapkan di sini bareng-bareng. Lagi berkacamata nih ya, khawatir, Masya Allah. Nah, dan tentunya kita sama-sama satukan perasaannya pada hari ini karena perasaannya bahagia untuk menyambut materi pada hari ini karena insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Dan tentunya ada kabar bahagia nih dari
ada informasi tadi dari kakak Sharing Academy, yakni buat kakak peserta sharing session pada malam hari ini, kita akan ada hadiah nih berupa top up Dana atau GoPay ini ya buat kakak tentunya yang sampai akhir, apakah kakaknya kamera atau aktif pada saat bertanya dan lain sebagainya, ataupun nanti eksis saat sesi foto nih, boleh banget, nanti akan dipilih langsung oleh kakak panitia dari Sharing Academy ya. Jadi tentunya kakak semua persiapkan dan tentunya siapkan juga gaya terbaiknya nanti sesi foto ya. Baik, langsung saja saya ada kata prolog nih ya. Jangan berhenti lalu melangitkan doa kepadanya, hingga Allah pertemukan kita dengan segala kebahagiaan yang telah kita ikhtiarkan. Mari bertemu dengan hal baik dalam skenarionya. Mari kita bertemu dengan versi terbaik kita, dan mari kita bertemu dengan segala penyempurnaan atas ujian darinya. Masya Allah. Mungkin alhamdulillah saat ini Teh Hana apakah sudah ada di Zoom meeting pada hari ini bersama kita semua? Hadir. Masya Allah, Waalaikumsalam. Teh Hana, gimana kabarnya Teh Hana? Bentar ya, bentar. Baik, boleh. Oke, alhamdulillah baik kabarnya. Senang banget bisa sharing dengan teman di malam hari ini. Kenapa jadi? Gak apa-apa deh. Nah, alhamdulillah. Nah, tadi agak sedikit ini kayaknya Teh. Ya, baik, alhamdulillah ya, kita sangat bahagia sekali bertemu dengan Teh Hana pada hari ini, yang tentunya nih ya kita akan mendapat asupan gizi yang sangat banyak nih dari Teh Hana. Jadi kita harus persiapkan juga. Baik, sebelumnya saya izin membacakan CV Teh Hana terlebih dahulu ya. Kepada kakak panitia Sharing Academy, boleh ditampilkan CV dari Teh Hana. Kita tunggu dulu sebentar ya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau ada suara-suara dari saya yang terlalu berisik gitu ya. Apakah sudah ada CV-nya dari kakak panitia? Oke, sambil menunggu, mungkin saya buka di sini terlebih dahulu. Baik. CV dari Teh Hana, nama Teh Hana Hanifah S. Hum, seorang writer, graphic designer, dan ilustrator. Dan ada work experience dan other experience dari Teh Hana, dan achievement juga. Di tahun 2022, work experience-nya yakni video production, supervisor, akan multimedia solution, content creator, digital campaign team di Akeno Multimedia Solution. Terus ada juga content writer, freelancer for campaign ads di Insan Bumi Mandiri. Terus ada juga content writer, video editor, freelancer for campaign ads di Aman, Palestina, Jawa Barat. Dan Masya Allah, banyak sekali work experience dari Teh Hana sampai 2019. Dan ada other experience dan achievement-nya di tahun 2022, yakni co-founder dari @anandara.official. Terus di 2022 juga sebagai research team Sufah Institute, di 2021 media komunikasi Forum Lingkar Penak FLP Sumedang. Dan masih banyak lagi experience dari Teh juga ya. Ini bisa dilihat CV dari Teh Hana, dan tentunya bagi teman-teman yang belum follow Instagramnya Teh Hana nih, ada di @hanahanifah26. Dan boleh ke bawah. Dan ini ada beberapa karya dari Teh Hana
Masya Allah ya, buku yang telah terbit dari Teh Hana di tahun 2021 ada Muslimah Keren, 2019 ada I'm Muslim, menyelami sepekan hikmah di perjalanan Tokyo. Di 2017 ada Muslimah Keren, di 2016 kenal dekat akhirnya jatuh cinta pada Al-Quran, Masya Allah. Terus ada yang terakhir di judulnya Hi, Bye, My Blue, Bertemu, Berdamai, dan Berpisah dengan Luka, terbit di 20 September 2023. Masya Allah nih ya kakak-kakak, ini adalah karya-karya dari Teh Hana yang merupakan yang luar biasa buat kita semua ya. Baik, sudah tidak sabar sepertinya ya kakak-kakak untuk menerima materi pada hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung saja mari kita sharing bersama Teh Hana, Hanifah, tentang bagaimana sih keajaiban doa dapat mempertemukan kita dengan takdir terbaik yang telah Allah siapkan. Yuk siapkan dulu catatannya dan siapkan fokus terbaiknya. Mari kita dengarkan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Teh Hana Hanifah tentang langitkan sejuta doa hingga kita bertemu. Langsung saja kepada Teh Hana, saya persilahkan. Oke, terima kasih Teh Elva sudah mengantar acaranya dengan sangat keren ya. Tadi pembukanya keren banget sih sebenarnya. Saya juga jadi ikut terharu. Ini materinya berapa menit Teh? Biar nanti saya persiapkan. Nggak terlalu lama gitu. Untuk materi biasanya sampai 40 menit paling lama, Teh. Oh, oke. 40 menit ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman di Sharing Academy ya. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu sama teman-teman di sini. Dan ini tadinya tuh agendanya mau di awal Januari ya, tapi kita geser jadinya ke 17 Januari ini. Mudah-mudahan ini juga bagian dari takdir Allah yang mengizinkan kita untuk belajar di malam hari ini, kayak gitu. Dan saya juga tadi mohon maaf sama teman-teman panitia agak telat, agak slow respon ya. Jadi memang hari ini tuh qadarullah saya tuh baru sadar ternyata jadwalnya itu samaan dengan agenda ngisi acara di Jakarta. Jadi di Jakarta sama di Tangerang besok. Jadi emang agak padat gitu hari ini. Mudah-mudahan bagaimanapun kondisinya dan teman-teman juga yang mungkin sekarang dengan punya banyak kesibukan, sama Allah tetap dikasih kesempatan untuk mencari ilmu gitu dimanapun dan dalam kondisi apapun kayak gitu. Nah, saya izin share screen ya. Oke, udah tampak, udah kelihatan, udah ya. Sudah ada, Teh. Oke, langitkan sejuta doa hingga kita bertemu. Nah, saya mungkin ingin cerita dulu sedikit kali ya, sebentar sebagai pengantar. Jadi ketika saya dapat amanah dari teman-teman panitia untuk sharing tentang materi ini tuh sebenarnya saya kaget karena beberapa waktu terakhir ini gitu, beberapa bulan terakhir ini memang sedang banyak banget dapat insight, baca, terus juga belajar tentang doa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang siapa yang paling butuh dengan materi ini tuh yang pertama adalah diri saya sendiri gitu. Makanya sebenarnya sambil persiapan materi juga, saya juga sambil benar-benar mempraktekkan dan benar-benar meresapi dengan benar beberapa bulan ini tentang bagaimana sebuah keajaiban doa dan juga bagaimana sih sebenarnya kita berusaha untuk bisa ikhlas berdoa sama Allah kayak gitu. Oh, notice ya kalau misalnya nanti saya koneksinya kurang baik, teman-teman boleh notif aja ya. Soalnya ini WiFi-nya kadang dari tadi beberapa kali gangguan kayak gitu. Nah, barangkali sebenarnya saya selalu berpikir bahwa kalau misalnya kita segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita tuh sebenarnya tidak ada yang sia-sia gitu, tidak ada yang kebetulan. Makanya saya sering berusaha untuk menghindari kata kebetulan gitu di dunia ini. Misalnya kayak, oh iya aku kebetulan kayak gini. Karena sebenarnya gak ada yang kebetulan di dunia ini. Termasuk mungkin bagaimana Allah takdirkan saya sharing malam hari ini dan teman-teman diizinkan oleh Allah untuk hadir di ruangan Zoom hari ini gitu. Itu tidak kebetulan gitu. Tapi itu mungkin barangkali menjadi jalan Allah untuk bisa membuat kita belajar, terutama belajar tentang doa kayak gitu.
Nah, hingga kita bertemu. Ada banyak orang yang ketika saya share postingan ini tuh mungkin mengarahnya kepada bertemu sama siapa Han gitu, bertemu sama jodohnya gitu dan sebagainya gitu ya. Apalagi mungkin untuk teman-teman, untuk kita-kita atau misalnya saya dan teman-teman yang belum nikah gitu ya, agak sensitif tuh yang namanya bertemu. Padahal sebenarnya semakin kita belajar tentang doa, doa itu nggak hanya bisa kita terapkan ketika kita memang mencari jodoh aja gitu, tapi pun mencari jodoh dalam bentuk pasangan aja ya, tapi kita pun bisa memanfaatkan doa itu sebagai jalan untuk kita mencari jodoh dalam hal-hal lain gitu. Jodoh dalam kita mencari ilmu, terus juga amanah-amanah yang baru, terus juga tempat bekerja yang baru, kampus yang baru, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa doa adalah senjata orang mukmin, tiang penyangga agama, serta lentera langit dan bumi gitu. Mungkin barangkali teman-teman di sini juga udah ada yang sering dengar istilah dari soal ini gitu. Istilah dari doa itu adalah senjata orang mukmin. Tapi kalau misalnya kita coba renungkan lagi, dan malam ini saya ingin banget lebih banyak mengajak merenung ya soal doa ini, karena memang harus benar-benar diresapi sama hati kita yang lapang dan juga apa bersih gitu, biar kita benar-benar sadar bagaimana keajaibannya sebuah doa gitu. Doa adalah senjata orang mukmin gitu, senjata orang mukmin. Kenapa? Kenapa bahasanya gak muslim tapi mukmin gitu. Mukmin itu berarti orang yang beriman, orang yang beriman sama Allah. Nah, bagi orang yang beriman sama Allah, doa itu adalah senjata yang paling ampuh terhadap berbagai permasalahan hidup yang dia alami. Bukan hanya soal doa itu hanya sekedar misalnya kita setelah sholat baca doa yang memang biasa kita lantunkan misalnya, atau doa dan lain sebagainya, tapi eh, doa itu menjadi bagian dari bagaimana kita sebagai orang beriman merasa bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan tidak punya apa-apa, kayak gitu. Kita mungkin apa ya, kadang ada masanya selalu merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah berdasarkan pada kemampuan kita, atau misalnya memang ketika kita dapat sebuah nikmat, misalnya dikasih sesuatu sama orang lain, kita beberapa kali ngerasa bahwa oh itu dikasih sama A, dikasih sama B gitu, padahal sebenarnya sejatinya semua itu dikasih sama Allah gitu. Termasuk ketika kita ada di posisi yang mana nggak punya lagi sesuatu kekuatan apapun yang bisa kita keluarkan gitu. Misalnya kita dapat masalah yang sangat-sangat besar, atau kita ada di kondisi yang sangat sulit dan nggak punya teman, nggak punya orang lain untuk kita minta pertolongan, itu tuh salah satu-satunya akhirnya senjata terakhir itu adalah doa gitu. Ya Allah, mungkin kalau misal aku sama teman-teman tuh suka apa ya, kita suka bercanda, bukan suka bercanda ya, suka tiba-tiba ngerasa kalau misal lagi beratnya, ya Allah, di dikit-dikit ya Allah gitu. Lagi capek ya Allah, terus aja ya Allah. Mungkin kalau misal kita lagi sadar ya, aku misalnya sama teman-teman suka kita dikit-dikit ya Allah mulu ya gitu kan. Ngerasa bahwa kok kita ngeluh terus sama Allah gitu. Padahal sebenarnya kalau direnungkan lagi, oh nggak apa-apa gitu. Yang kok toh kita mengeluhnya gak sama manusia gitu, kita mengeluhnya sama Allah. Kita ngerasa bilang kalau kita capek ke Allah gitu, kita ngerasa kita lagi sulit, ya udah bilang ke Allah gitu. Itu adalah doa sebenarnya, doa yang menjadi senjata bagi orang mukmin untuk terus memiliki kekuatan ketika tidak punya kekuatan yang lain saat kita menghadapi banyak kondisi gitu, termasuk masalah. Nah, saya ingin mungkin mengambil beberapa contoh doa dalam sejarah. Sebenarnya kalau mau lihat seberapa banyak itu banyak banget, tapi saya ngambil 3 contoh aja. Pertama, ada sebuah peristiwa dalam sejarah yang sangat eh, memiliki impact besar terhadap sejarah Islam, yaitu lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Salahuddin Al-Ayyubi teman-teman mungkin tahu, beliau adalah penakluk gitu. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat lagi ke dalam sejarah, lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu berasal dari doa gitu. Berasal dari doa. Doa siapa? Doa dari ibu dan ayahnya. Jadi mungkin teman-teman barangkali ada yang udah tahu, saya coba ingatkan lagi ceritanya, atau yang belum tahu. Jadi nama ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi itu namanya Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub ini suatu hari
sama gurunya beliau itu dijodohkan gitu sama perempuan yang sangat terpandang, yang sangat cantik, yang sangat terkenal, hartanya banyak, pokoknya udah apa ya, perfect lah kalau misalnya dilihat dari segi luar kayak gitu. Tapi Najmuddin ini merasa bahwa enggak, saya nggak cocok sama dia gitu. Akhirnya si perempuan itu ditolak dan dia menolak perjodohan dari gurunya itu gitu. Karena ternyata Najmuddin itu bilang bahwa saya itu ingin menikahi orang yang memiliki cita-cita untuk membebaskan Baitul Maqdis kayak gitu. Nah, itu doa dari Najmuddin Ayyub. Meskipun mungkin Najmuddin Ayyub perlu waktu yang cukup panjang untuk akhirnya bisa bertemu atau bisa menemukan pasangannya gitu. Dia tetap pada prinsipnya, pada doanya. Dia percaya kalau misalnya doanya akan Allah kabulkan kalau dia akan dipertemukan dengan pasangan yang punya mimpi untuk membebaskan Baitul Maqdis kayak gitu. Terus satu waktu Najmuddin itu pergi ke gurunya yang lain. Saya lupa ya Syekh siapa gitu, teman-teman mungkin nanti bisa baca lebih lengkap atau dengarkan ceramahnya. Nah, Najmuddin Ayyub ini datang ke gurunya yang lain. Terus ketika datang sampai ke rumah gurunya, ternyata di rumah gurunya itu ada seorang akhwat yang sedang ngobrol sama gurunya pakai hijab gitu. Terus akhwatnya tuh bilang kayak gini, gurunya bilang, kenapa kamu menolak pinangan laki-laki kemarin gitu. Jadi ternyata akhwat itu tuh dijodohkan sama laki-laki yang memang juga perfect dari segi tampilan luar, misalnya dia udah kaya, terpandang, terkenal dan seterusnya gitu. Tapi ternyata perempuan itu bilang kalau saya menolak dia karena dia tidak sesuai dengan kriteria saya. Saya ingin pasangan yang punya mimpi untuk memiliki anak yang menjadi pembebas Baitul Maqdis gitu. Jadi di waktu yang sama, di waktu itu Najmuddin menemukan seorang perempuan yang sama-sama punya doa yang sama dengan dia gitu. Persis doanya seperti itu gitu. Dan saat itu pula Najmuddin langsung bilang ke gurunya kalau saya ingin menikahi perempuan itu. Padahal dia tidak tahu perempuan itu namanya siapa, asalnya dari mana, dan seperti apa gitu. Bahkan gurunya bilang, perempuan ini berasal dari kampung gitu, dia tidak terkenal dan sebagainya. Gak apa-apa, karena yang saya cari adalah perempuan yang punya mimpi yang sama dengan saya, gitu. Nah itu eh, bayangkan mungkin kalau misalnya kita lihat dari bagaimana prosesnya ya, orang itu kedua Najmuddin dengan istrinya itu sama-sama berjuang dengan sangat sulit untuk menemukan pasangan hidupnya karena doanya nggak nanggung-nanggung gitu. Kalau misalnya orang misalnya pengen nikah itu pengen punya pasangan yang yang gini aja gitu, yang gitu aja. Tapi mereka punya mimpinya tuh besar. Saya pengen punya pasangan yang juga punya mimpi untuk melahirkan anak pembebas Baitul Maqdis kayak gitu. Dan dua-duanya karena doanya itu besar, mereka pun harus effort dengan besar gitu. Mereka harus sabar dengan waktu yang lebih lama sampai akhirnya saling menemukan gitu. Dan dari doa yang luar biasa itu, yang mereka yakin bahwa dimanapun mereka akan temukan hasil dari doa itu, akhirnya bertemulah mereka di waktu yang paling tepat dan melahirkan laki-laki pembebas Baitul Maqdis bernama Salahuddin Al-Ayyubi kayak gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya sekarang kita merasa bahwa kita punya doa yang tinggi, saya pribadi sebagai manusia biasa juga gitu, kadang ngerasa kalau misalnya punya doa yang tinggi itu ngerasa, bener gak ya? Aku kok muluk-muluk banget ya doanya sama Allah gitu, padahal aku masih kayak gini. Padahal kita udah belajar dari satu sejarah ini aja, kita udah belajar kalau mau doa sama Allah itu nggak usah ragu-ragu gitu, doa aja dan yakin aja sama Allah kayak gitu. Nah ini yang pertama. Kedua, doanya bagaimana proses lahirnya Nabi Yahya alaihi salam. Jadi Nabi Zakaria itu diberikan takdir bahwa istrinya itu tidak akan pernah hamil gitu. Kalau dalam surat Ali Imran, teman-teman kalau misalnya mau baca lebih lengkap ceritanya ada di juz 3 kalau salah ya. Nah di situ tuh Nabi Zakaria bilang kalau Nabi Zakaria itu dikasih tahu sama Allah kalau istrinya tuh memang mandul gitu, istrinya tidak akan punya anak. Tapi di atas keputusasaan itu dan juga di atas ketidakmungkinan itu Nabi Zakaria tidak pernah lepas harapannya sama Allah gitu. Dia tetap berdoa sama Allah untuk minta
diberikan putra, diberikan anak. Salah satu doa Nabi Zakaria ini ada di surah ini Ali Imran. Doanya itu Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Terus aja. Kalau aku yang ngebayangin kayak Nabi Zakaria itu ngedoa ini sehari itu udah berapa ratus kali ya sama Allah. Meskipun tahu bahwa sebenarnya kecil kemungkinan doanya bisa dikabulkan, tapi Nabi Zakaria tidak kehilangan harapan sama Allah gitu. Sehingga dari doanya itulah lahirlah lahirlah anak yang menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihi salam gitu. Barangkali mungkin kenapa akhirnya anaknya menjadi seorang nabi pun karena memang Nabi Zakaria pun punya level iman yang tinggi gitu. Dan dengan doa yang luar biasa itu pantas bahwa Nabi Zakaria punya anak yang juga menjadi seorang nabi gitu. Karena Nabi Zakaria memantaskan diri itu. Terus ada lagi doa Nabi Zakaria di surat Al-Anbiya, Rabbila tadarni min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang mana ya? Nanti saya cek lagi teman-teman. Saya belum hafal soalnya yang surat Al-Anbiya. Yang itu ya. Jadi ada dua gitu. Doa Nabi Zakaria untuk meminta sama Allah agar bisa melahirkan seorang anak gitu, agar bisa memiliki seorang anak. Meskipun sebenarnya Nabi Zakaria udah tahu kalau istrinya tuh mandul gitu. Bayangkan udah jelas-jelas gak bisa punya anak, tapi Nabi Zakaria nggak lepas harapan sama Allah kayak gitu. Terus yang ketiga, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu banget ya cerita tentang Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan gitu. Nah, dari kecil kita mungkin sering belajar atau baca cerita-cerita Nabi dan bagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Nabi Yunus itu ketika dia berada di dalam perut ikan, ketika dia berada di dalam kegelapan, yang pada dasarnya kalau misalnya kita ada di situ, kita udah ngerasa kayak mungkin level kita mau udah mikir, wah kayaknya aku mau mati di sini deh. Ya udahlah gitu kan. Tapi Nabi Yunus gak kayak gitu. Bahkan doanya Nabi Yunus itu benar-benar menurut aku adalah doa yang menggambarkan bagaimana kebersihan diri sebagai seorang manusia kepada Allah gitu. Nah, dalam Al-Anbiya lagi sih, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Maksudnya kegelapan berlapis-lapis itu kegelapan perut ikan, kegelapan laut yang dalam sekaligus kegelapan malam hari. Jadi kenapa sampai kalau misalnya saya lihat kenapa sih Allah sampai menyebutkan kegelapan yang berlapis-lapis di sini gitu? Karena Allah mau ngasih tahu kalau bahkan segelap itu pun Nabi Yunus tidak kehilangan harapan sama Allah gitu. Udah mah di dalam perut ikan, itu gelap, ikannya ada di dasar laut, dan itu di malam hari. Kebayang nggak ada yang bisa dilihat sama sekali gitu saat itu. Tapi Nabi Yunus tetap berdoa sama Allah. Doanya tuh benar-benar sangat indah, teman-teman. Jadi benar-benar berisi bagi level keimanan yang sangat tinggi, yang ngerasa keberserahan diri sama Allahnya tuh benar-benar full gitu. Benar-benar 100% kayaknya kayak gitu. Di doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Bukan dengan berdoa kayak ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan ini. Bukan gitu. Atau ngedoa, ya Allah, kenapa saya dimasukin ke perut ini gitu. Ya Allah, saya gimana caranya ya biar saya keluar dari perut ikan ini? Enggak gitu. Tapi doanya ya Allah, aku ternyata orang-orang yang zolim ya Allah, kayak gitu. Bayangkan sama Allah dimasukin ke perut ikan malam hari, gelap, di dasar lautan, tapi masih merasa bahwa masih tidak menyalahkan Allah sama sekali. Dia masih merasa bahwa ini karena kezaliman saya sendiri, kayak gitu. Nah, di sini dari 3 doa ini, menurut saya, kita mesti banget untuk belajar gitu, bagaimana kalau yang pertama tadi lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu kita belajar bagaimana ketika kita berdoa, jangan setengah-setengah gitu, jangan ragu kalau misalnya kita punya doa yang tinggi. Terus yang Nabi Zakaria,
kalau ketika pun di dalam kondisi kita tidak punya rasa-rasanya sudah tidak ada jalan keluar sama sekali, kita masih punya Allah untuk berdoa gitu. Dan Nabi Yunus ini lebih ini lagi gitu. Ketika kita ada di kondisi memang sudah di titik paling terendah, doa yang sebenarnya harus kita panjatkan itu adalah doa memohon ampun dulu sama Allah gitu. Karena barangkali mungkin kondisi itu Allah kasih karena memang Allah tuh ingin kita belajar dulu kayak gitu dari situ. Nah, saya baru baca buku namanya judulnya Quranic Law of Attraction. Jadi kalau teman-teman mau ada yang baca bukunya, bisa gitu. Saya juga sambil baca sih, jadi sambil berjalan bacanya. Di dalam buku Quranic Law of Attraction, ada komponen dalam berdoa. Ada beberapa komponen dalam berdoa. Kalau misalnya kita mau berdoa sama Allah gitu. Pertama, kenali apa yang sebenarnya kita inginkan. Kadang kita tuh berdoa, tapi sebenarnya kita nggak sadar kalau itu tuh bukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kita ngerasa bahwa mungkin berdoa karena lihat orang lain berdoa, atau kita berdoa karena kayaknya aku butuh ini sih, tapi masih kayaknya gitu. Coba luangkan waktu untuk benar-benar mindful melihat doa yang kita panjatkan sama Allah tuh ini benar-benar yang kita inginkan dan kita butuhkan atau enggak gitu. Karena disitulah kekuatan doa yang paling besar. Kedua, terus berdoa di saat senang maupun susah. Saya pribadi sebagai manusia yang mungkin perlu harus banyak belajar lagi ya, kadang tuh saya lebih mudah berdoa ketika dalam keadaan susah gitu. Pas susah baru berdoa sama Allah gitu. Tapi pas senang susah banget buat kita berdoa sama Allah gitu. Padahal sebenarnya berdoa itu gak hanya di kondisi kita merasa susah aja, atau gak hanya merasa kita lagi butuh sama Allah aja gitu. Butuh untuk dibantu sama Allah dalam tanda kutip ya. Ketika kita merasa senang, ketika kita dapat nikmat pun itu adalah momen yang paling pas untuk berdoa. Jadi sebenarnya kapanpun bisa dijadikan waktu untuk berdoa. Ketiga, tanamkan kuat-kuat apa tujuan doa kita. Sebenarnya kita berdoa ini tuh untuk tujuan apa ya gitu. Kenapa ya kita harus berdoa ini gitu dan seterusnya. Terus keempat, hidupkan syukur di dalam hati. Akan tambah gitu. Pun ketika misalnya kita bersyukur atas apa yang kita miliki, pasti Allah tambah untuk mewujudkan doa-doa kita yang lain. Kayak gitu. Terus ke 1, 2, 3, 4, 5 itu gunakan energi sabar untuk bangkit dari kegagalan. Ketika misalnya kita mendapatkan sebuah kegagalan, coba gunakan energi sabar kita untuk bisa bangkit dari rasa kegagalan itu gitu. Dan yang terakhir, sholatlah dengan penuh syukur dan sabar. Terus setelah ini tuh ada salah satu yang ingin aku share banget sama teman-teman adalah draft doa. Jadi ini tuh adalah sebuah pengetahuan baru sebenarnya yang juga saya juga baru dapat habis baca teman saya tuh habis baca Quranic Law of Attraction itu, terus kita sama-sama punya doa yang besar gitu dalam hidup dan akhirnya memutuskan untuk membuat draft doa. Saya jadi merenung, kita mungkin teman-teman sering yang namanya bikin acara, mau itu di sekolah atau di kampus atau misalnya di komunitas dimanapun gitu. Bikin acara, terus kita butuh dana ke sponsor misalnya. Pasti kita bikin proposal ya. Nah, di proposal kita akan berusaha untuk memberikan informasi tentang acara yang akan kita lakukan dan memberikan manfaatnya apa, benefitnya apa, kalau kamu bantu, kita bisa ngasih apa, dan seterusnya gitu. Bener-bener effort banget buat bisa dapat bantuan dana atau sponsor dari luar gitu ketika kita bikin acara. Terus kenapa kita nggak melakukan itu ketika kita berdoa sama Allah, kayak gitu. Nah, tadi dalam salah satu komponen doa itu adalah kenali apa yang sebenarnya kita inginkan. Ternyata untuk bisa mengenali atau misalnya memahami dengan jelas apa sih sebenarnya yang kita inginkan, ada 5W1H gitu, yang bisa kita ajukan kepada Allah gitu. Bahkan tuh saya akhirnya ketika saya punya doa yang besar, karena doanya panjang, saya draft dulu gitu. Jadi tulis dulu di Google
Google Spreadsheet atau Google Doc, nanti ketika misalnya habis sholat atau misalnya habis tahajud saya buka, saya baca ulang, saya baca ulang, saya baca ulang doanya gitu. Karena ngerasa bahwa ketika menulis itu apa ya, benar-benar mindful untuk berdoa sama Allah, dan kadang kalau misalnya kita lagi habis sholat tuh lupa gitu sebenarnya apa aja sih yang bisa kita doakan sama Allah. Nah, teman-teman bisa banget bikin draft doa. Pertama isinya apa? Yang pertama apa? Apa doa yang kita panjatkan kepada Allah? Sebenarnya kita mau berdoa apa sih sama Allah gitu? Misalnya kayak, "Ya Allah, aku, habis sekolah, habis lulus SMA, aku pengen kuliah ya Allah," gitu. "Aku pengen kuliahnya di sini, eee, aku tuh pengen kuliah dan sebagainya, terus kayak, aku pengen belajar jadi ini dan seterusnya." Terus yang kedua, mengapa? Jelaskan lebih detail dan penuh keyakinan mengapa kita berdoa demikian. Kenapa sih aku harus kuliah gitu? Contohnya tadi ya, kenapa aku harus kuliah ya gitu? Kenapa aku harus minta kuliah sama Allah? Pertama, aku pengen mengangkat derajat orang tua misalnya. Kedua, aku pengen eh, punya ilmu yang lebih luas sehingga aku bisa bantu orang lain lebih banyak kayak gitu. Aku pengen nambah pengalaman, aku pengen ketemu sama lebih banyak orang dan seterusnya. Bagaimana doa itu bisa diwujudkan? Aku pengen kuliahnya itu nanti, aku akan seperti ini. Jadi bagaimana doa itu diwujudkan itu kayak, kalau misalnya kamu kuliah, apa yang akan kamu lakukan gitu? Atau apa usaha-usaha yang akan kamu lakukan untuk bisa mewujudkan doa itu? Misalnya, aku pengen kuliah, makanya ya Allah izinkan mudahkan aku untuk belajar, misalnya, belajar untuk ujian tes tulisnya setiap malam. Jam 9 sampai jam 10 mudah-mudahan aku dihindarkan dari malas, kayak gitu. Sampai hal yang detail banget diceritakan semuanya gitu. Terus aku juga pengen belajar juga habis, subuh misalnya atau sebelum subuh. Jadi bangunin aku ya Allah biar aku bisa belajar habis subuh, kayaknya gitu. Terus siapa? Siapa sih yang kita doakan atau siapa yang terlibat dalam perwujudan doa kita? Misalnya kayak, eee, tadi mau kuliah itu, siapa yang kuliahnya? Oh saya, gitu. Terus siapa yang terlibat dalam perwujudan doa? Saya pengen banget ya Allah bisa bantu orang tua ketika saya kuliah. Jadi saya kuliah tuh pengennya nggak minta sama orang tua gitu, aku pengennya bisa cari uang sendiri, atau aku pengen dapat beasiswa. Jadi ya Allah bantu aku ya biar aku bisa dapat beasiswa nanti ketika kuliah, atau biar aku bisa, dapat kerjaan freelance ketika kuliah, kayak gitu. Terus kapan? Kapan doa itu ingin terwujud? Nah, ya Allah rencananya gitu, kayak benar-benar kita cerita aja sama Allah gitu. Rencananya aku tuh ingin kuliah tuh nanti di tahun sekian gitu. Mungkin aku berhenti dulu 1 tahun karena apa, nanti baru, kuliah masuknya di bulan Agustus dan seterusnya. Terus di mana? Kampus yang ingin aku tuju itu adalah, kampus negeri aja ya Allah, boleh ya? Gitu misalnya. Aku pengen banget kuliah di ITB, aku pengen banget kuliah di Unpad dan seterusnya gitu kan. Nah, draft doa ini sebenarnya baru benar-benar saya sadari itu sekarang gitu. Kalau misalnya mau doa yang besar itu dibuat draft kayak gini. Tapi setelah flashback lagi ke masa lalu, ternyata, saya pun beberapa kali ada momen di mana ngehadapin yang namanya bagaimana keajaiban doa itu sama Allah diwujudkan dengan mudah dan dengan besar, kayak gitu. Ketika itu, mungkin tadi saya cerita soal kuliah. Jadi, pas sebelum kuliah tuh, saya berhenti dulu 1 tahun. Ketika teman-teman saya udah kuliah semua, saya berhenti 1 tahun, pengabdian dulu di pesantren dan seterusnya. Saat itulah benar-benar sadar, berusaha untuk, mindful gitu, terhadap doa yang, saya ajukan sama Allah gitu. "Ya Allah, aku pengen kuliah, aku pengen kayak gini, baik." Dan ternyata sama Allah diwujudkan gitu di tahun selanjutnya gitu. Dengan bisa kuliah di Unpad, dapat beasiswa, nggak minta sama orang tua, terus dulu doa aku apalagi waktu itu, saya tuh pernah inget banget doanya tuh sampai detail kayak gini, saya tuh bilang ke bapak saya, "Pak, saya nanti pas pas kuliah di Unpad, saya mau jadi delegasi MTQ mahasiswa nasional," kayak gitu. Itu tuh sambil jalan di kalau teman-teman tahu Unpad ada ini, Pool Damri yang di Jatinangor. Jadi satu jalan di situ sama bapak saya, terus saya bilang, "Pak, saya nanti
nanti pas kuliah saya pengen jadi delegasi mahasiswa delegasi Musabakoh Tilawatil Quran mahasiswa nasional gitu, MTQMN kayak gitu. Dan ternyata apa? Sama Allah diwujudkan saya jadi delegasi MTQMN 2 kali. Yang pertama di Malang, yang kedua di Aceh. Itu saya baru sadar itu ketika berangkat ke Malang terus mikir, oh ini doa yang pernah saya ajukan gitu. Pengen jadi delegasi itu saya mikir, kenapa mikirnya nggak jadi juara ya? Akhirnya jadinya nggak juara gitu, cuma jadi delegasi aja. Harusnya dulunya bilang, ya Allah aku pengen jadi juara MTQ nasional kayak gitu. Tapi ternyata emang sama Allah rezekinya jadi delegasi gitu kan. Pun barangkali aku sama Allah ditakdirkan buat berdoa kayak gitu juga pantasnya di delegasi dulu gitu gak jadi juara dan seterusnya. Nah hal-hal kayak gitu sebenarnya kadang kita nggak sadari gitu. Bahkan mungkin itu untuk hal yang besar. Ini ada lagi hal-hal yang kecil. Misalnya kayak gini, saya waktu di pesantren atau sekarang aja gitu kan, sering banget ngalamin yang namanya baru ngomong sesuatu langsung diwujudkan. Mungkin teman-teman sering ada yang pernah ngalamin kayak gitu gitu ya. Sesederhana kayak saya tuh mikir, wah enak banget kayaknya makan bakso tahu gitu, makan siomay kayaknya enak banget deh. Udah aja, terus saya berangkat tuh ke lingkaran gitu, ke pengajian lingkaran. Pas datang konsumsinya ternyata siomay. Pas siang itu terus kaget, wah makan gitu. Terus saya pengen mie ayam gitu. Waktu di pesantren inget banget, karena pesantren itu kan waktu sebelum kuliah saya pesantren. Di pesantren itu kalau mau jajan tuh susah gitu, karena nggak boleh keluar. Saya mikir, kayaknya mie ayam enak banget. Tiba-tiba Bu Haji, pimpinan pesantren bawa mie ayam. Ngasih gratis gitu. Terus saya sambil makan kayak, loh kok bisa ya gitu. Tiba-tiba kayak gini gitu. Terus sesederhana lagi misalnya, eh kayak, pengen banget deh nanti pas, pulang, pas misalnya tadi aja subuh gitu ya, saya tuh berangkat dari Bandung ke Jakarta itu jam 4 pagi. Jadi karena ngejar kereta yang jam 6 di stasiun Bandung, sedangkan saya tinggalnya di Cileunyi gitu. Ya Allah, jam 4 pagi itu berangkat jam 3:30 itu biasanya jarang ada Gojek gitu. Ini gimana ya, boleh nggak sih ya Allah aku minta Gojek gitu. Ternyata jam 4 pagi ada loh Gojek yang nganterin sampai ke stasiun dan akhirnya ke stasiun Ranca Ekek, terus ke stasiun Bandung gitu. Sesederhana kayak gitu bener-bener Allah tuh wujudkan gitu. Bahkan tadi aja banget, hari ini aja aku ngalamin beberapa momen yang kayak gitu gitu. Tadi tuh pagi kemarin tuh mikir kayaknya semalam malam ini malam kemarin, kayaknya harus ke Indomaret deh, harus beli roti gitu. Soalnya besok berangkatnya jam 4 pagi, biar nanti sarapan di kereta makan roti aja, kayak gitu. Ternyata pas saya ke rumah temen, karena saya nginep di rumah temen di Cileunyi, pas saya nyampe ke rumah temen, terus dia bilang, "Han, ini roti buat besok sarapan." Saya nggak jadi ke Indomaret gitu, karena udah dibeliin sama teman gitu. Terus ada lagi, jadi pas saya naik kereta, udah mah dapat Gojek, terus naik kereta lokal Bandung Raya, terus naik Argo Parahyangan ke Jakarta. Di jalan itu ngantuk kan karena capek banget kemarin kerja, habis kerja terus jam 4 harus berangkat dan seterusnya. Kayaknya kalau misalnya minum kopi seger banget gitu ya. Apa nanti beli kopi ya di stasiun Gambir, kata saya tuh gitu. Cuman pas nyampe kan nggak keburu. Akhirnya dijemput. Tadi saya ada acara sama penerbit di Kompas Gramedia. Saya dijemput sama editor. Terus nyampe kantor Kompas, baru nyampe lobi, ketemu sama editor saya, namanya Mbak Dewi. Baru turun mobil, kan mau ngopi dulu gak? Kayak gitu. Terus, wah, Mbak saya baru mikirin pengen kopi, terus udah dikasih, katanya gitu. Ya udah yuk, milih dulu. Jadi di bawah, di lantai satunya Kompas Gramedia itu ada kafe. Terus saya dibeliin kopi di situ gitu kan. Itu benar-benar hanya dalam satu hari aja tuh banyak banget hal yang cuman kita tuh baru mikir doang sejenak gitu. Langsung Allah tuh kabulkan, apalagi untuk hal-hal yang besar kayak gitu. Kalau sekelas makanan yang kecil mungkin memang butuh waktu yang sedikit buat diwujudkan. Tapi kalau misalnya untuk doa yang besar barangkali kita butuh doanya lebih panjang kayak gitu untuk agar bisa sama Allah diwujudkan suatu hari nanti kayak gitu. Nah, eh tadi saya ini kemarin sih saya bikin sebuah threads bersama harapan harus ada perbaikan karena kita sadar takdirnya akan tiba kepada orang-orang yang pantas.
Tadi mungkin saya cerita tentang ngedraft doa, cerita tentang gak usah ragu-ragu kalau berdoa gitu. Tapi ada satu yang mungkin sering kita lupakan, yaitu perbaikan dan memataskan diri. Kalau sebenarnya doa itu selama saya hidup ya, sampai hari ini, dan juga bagaimana saya melihat orang-orang di sekitar, doa itu akan tiba, atau takdirnya Allah itu akan tiba kepada orang-orang yang pantas gitu. Dan kita itu ketika misalnya berdoa, nggak cukup kalau cuma hanya berdoa gitu. Kita butuh perbaikan diri, kita butuh memataskan diri. Misalnya kayak gini, saya berdoa bisa kuliah di luar negeri. Kalau misalnya cuma berdoa, itu bukan doa namanya gitu. Karena doa itu harus dibersamakan dengan ikhtiar dan memataskan diri. Kalau misalnya memang kita punya doa bisa kuliah ke luar negeri, berarti cara kita untuk memataskan diri adalah dengan bahasa Inggris, daftar IELTS, atau daftar TOEFL, ikut kursus, dan seterusnya, daftar di kampus-kampusnya, nabung, dan seterusnya. Itu adalah momen untuk kita memataskan diri gitu dari doa kita. Makanya kita boleh misalnya berdoa muluk-muluk gitu, tapi kita pun harus berjuangnya pun besar gitu, effortnya harus besar gitu. Ketika kita punya doa yang besar, ya effortnya kita juga harus besar. Sesederhana kayak eh, kita ingin jadi doa kita adalah ingin jadi mahasiswa berprestasi misalnya, ya berarti harus belajar gitu. Karena kalau misalnya kita nggak belajar ya nggak mungkin terwujud juga kayak gitu. Dalam buku Quranic Law of Attraction ada sebuah kutipan yang bagus banget, dan tadi juga saya share di Instastory. Kesuksesan doa seseorang ditentukan oleh sejauh mana kadar kepercayaannya kepada Allah. Semakin tinggi tingkat kepercayaannya kepada Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Semua keinginannya dapat dengan mudah dikabulkan, dengan mudah terkabulkan. Jadi eh, dari sini saya juga jadi belajar kalau sebenarnya doa itu nggak hanya kita minta sama Allah gitu, nggak hanya jadi momen kita minta sama Allah, tapi dari doa juga adalah momen kita mendekatkan diri sama Allah gitu. Makanya biasakan berdoa dengan cara dialog atau dengan cara ngobrol gitu. Ya Allah, aku pengen ini. Jadi ya Allah, aku tuh kadang tuh misalnya kalau selama ini kita berdoa tuh dengan resmi gitu. Boleh misalnya ada beberapa doa yang kita ambil dari Al-Qur'an. Tapi boleh juga kalau misalnya kita mau berdoa dengan bahasa kita sendiri gitu. Kayak malam-malam, ya Allah aku mau cerita. Jadi tadi pagi tuh aku misalnya kayak gitu. Aku tuh ternyata tuh kayak gini, aku pengen kayak gini. Nah, itu adalah doa gitu yang akhirnya membuat kita juga selain akhirnya meminta diwujudkannya doa itu, kita pun jadi semakin dekat sama Allah gitu. Dan keyakinan kita sama Allah pun akan lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Tapi kenapa sih ada beberapa doa yang akhirnya tidak dikabulkan sama Allah gitu? Nah, ini saya kutip lagi dari buku Quranic Law of Attraction lagi ya. Jadi ada 3 alasan kalau menurut penulisnya ya, kenapa doa kita tidak dikabulkan. Pertama, suara lidah tidak sesuai dengan suara hati. Jadi maksudnya kadang kita minta sama Allah tapi kita ragu gitu. Misalnya di lisan kita tuh bilang saya pengen ini, tapi dalam hati kita ragu gitu. Itu berarti tidak sesuai, tidak selaras semuanya gitu. Doa itu menuntut keselarasan semuanya, keselarasan dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita simpan dalam hati dan apa yang kita lakukan gitu. Itu harus selaras gitu. Itu adalah sebuah paket doa yang memang biar doa itu lebih kencang kayak gitu. Dan yang kedua, Allah lebih mengetahui jalan hidup kita. Sudah jelas banget kalau sebenarnya berdoa itu bukan berarti bahwa segala sesuatu yang kita minta akan diwujudkan dengan baik gitu. Karena meskipun kita bisa membuat rencana, Allah itu adalah maha perencana gitu. Mungkin rencana kita baik, tapi Allah pasti punya rencana yang lebih baik kayak gitu. Dan yang ketiga, menumpuknya dosa kita. Barangkali mungkin sebenarnya doa-doa kita itu belum diwujudkan karena masih butuh menjadi penghapus dosa-dosa kita gitu. Kalau misalnya dosa kitanya masih banyak, doanya tuh sebenarnya saya pernah kayaknya nulis di mana ya lupa. Kalau doa yang kita wujudkan itu nggak pernah hilang gitu, nggak ada yang menguap sama sekali gitu. Tapi barangkali kalau dia tidak terwujud, barangkali dia menjadi
penghapus dosa-dosa kita gitu. Dosa-dosa kita yang mungkin masih banyak dan perlu untuk dibersihkan dulu sampai akhirnya doanya terkabulkan kayak gitu. Jadi ya udah doa aja yang banyak gitu. Tidak ada satupun doa yang menguap. Itu adalah sebuah keyakinan yang harus tetap kita pegang. Kalaupun misalnya terwujud ya alhamdulillah, atau kalau terwujud lebih baik dari apa yang kita harapkan, alhamdulillah udah jelas. Kalau misalnya tidak terwujud, barangkali itu jadi tabungan kita buat akhirat nanti, atau jadi penghapus dosa-dosa kita yang mungkin barangkali kita nggak sadari selama ini, kayak gitu. Tadi dari sana pun aku belajar bahwa kita tuh perlu sabar dalam berdoa tuh gitu kan. Yang tadi ya, kenapa doa aku tidak terwujudkan ya gitu. Nah itu yang perlu dituntut adalah kesabaran sebenarnya gitu. Sabar yang panjang. Saya baru benar-benar merenungi ini ketika ternyata sabar yang panjang itu justru membuat syukur kita lebih besar gitu. Karena kalau misalnya si harapan ketika kita ingin sesuatu sama Allah mudah untuk diwujudkan, dari mana kita belajar sabar gitu. Dari kapan kita belajar sabar terus berdoa meskipun misalnya belum terwujud dan seterusnya gitu. Dan kapan kita menabung syukur gitu. Karena ibaratnya gini, sabar dalam berdoa sampai kita menanti doa itu terwujud itu seperti puasa gitu. Kita menahan makan dari mulai matahari terbit sampai tenggelam. Siang-siang udah lapar banget karena jam makan siang, kita tahan. Sama halnya dengan kita tuh udah doa, ya Allah aku udah doa 2 tahun gitu tapi belum terwujud, ya udah sabar. Sabar, terus aja sabar. Terus masuk ke waktu asar, perut tuh udah bunyi lagi gitu, karena mungkin itu biasanya saya makan sore misalnya, jadi lapar lagi. Sama aja kita udah berdoa, ya Allah aku udah berdoa 3 tahun dan belum terwujud sampai sekarang, kayak gitu. Nah berarti sabar gitu. Ketika azan maghrib gitu, eee, apa ya, kita makan bala-bala atau misalnya bakwan di hari biasa, itu rasanya biasa, tapi kalau dimakan pas buka puasa itu lebih nikmat gitu. Minum air putih ketika siang-siang atau seperti biasa, ya biasa aja rasanya. Tapi kalau misalnya minum air putih ketika azan maghrib, itu rasanya lebih nikmat gitu. Kenapa? Karena kita menahan dalam waktu yang selama itu. Akhirnya ketika buka puasa tuh rasanya lebih bersyukurnya tuh lebih besar gitu. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa makan, enak banget. Ngedadak semua makanan teh enak banget gitu. Bahkan yang mungkin kita misalnya ada teman-teman yang nggak suka manis, ketika puasa, buka puasa mah enak banget yang manis tuh gitu. Semuanya tuh enak makanan tuh. Sama halnya dengan ketika kita sabar dalam berdoa gitu. Mungkin di antara teman-teman, saya juga pribadi, kita pernah berdoa dalam waktu bertahun-tahun dan sampai sekarang belum terwujud juga. Barangkali memang kita masih harus nabung dulu gitu, agar ketika doa itu terwujud, syukur kita akan lebih besar gitu, karena kita sabarnya lama gitu. Jadi rasa syukurnya pun akan lebih besar dari yang lain gitu. Sama halnya misalnya kayak dulu saya nggak bisa ini, sekarang bisa ini, kan lebih besar syukurnya gitu kan, kayak gitu. Nah, dalam surah ini Ali Imran, dalam surah Ali Imran, Pak Ida, ada sebuah ayat yang ini benar-benar keren banget menurut saya ayat ini ya. Nggak ada yang nggak keren sih ayat Al-Quran ya. Pak Ida azamta fatawakal ala Allah gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh Sepertinya Tehananya keluar Zoom ya. Tehana. Oke. Sepertinya Tehananya keluar Zoom, jadi mohon tunggu sebentar ya kakak-kakak, teman-teman semuanya. Kita coba dulu untuk mengundang lagi. udah connect lagi ya? Nah, udah ada Teh. Iya, iya, tadi wifi-nya kayaknya. Dari tadi. Oh, Sampai mana ya yang ketangkep? yang ayat itu Teh. Oh, sampai ayat. Oke, oke. Ya. Dikit lagi sih. Saya udah cari HP buat tethering, ternyata nyala lagi. Oke, saya lanjut ya.
Jadi dalam Quran surah Ali Imran ada sebuah ayat yang menakjubkan menurut saya. Sebenarnya tidak ada ayat Al-Qur'an yang tidak menakjubkan ya, tapi mungkin ini sangat berkaitan erat dengan doa yang sedang kita bahas malam hari ini, yaitu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, eee, maka bertawakallah kepada Allah. Azamta. Jadi saya beberapa waktu terakhir ini sering banget dapat dapat apa ya, dapat insight tentang, arti dari azamta ini apa gitu. Ternyata kita itu dituntut untuk bersungguh-sungguh sama Allah gitu. Sama halnya mungkin bersungguh-sungguh dalam berdoa dan ditutup dengan tawakal gitu. Berdoa itu kalau misalnya kita, eee, menurut saya ya, kalau misalnya kita berdoa tapi tidak ditutup dengan tawakal, khawatirnya kita terlalu arogan gitu. Arogan dalam artian tuh kayak, "Ya aku tuh berdoa, udah berdoa ya Allah kok kayak gini jadinya," gitu. Kayak gak ada artinya, gak ada hasilnya gitu. Padahal ada yang lupa sebenarnya. Yang harus kita lakukan itu adalah bukan hanya berdoa, tapi juga bertawakal gitu. Fatawakal 'ala Allah. Nah, bagaimana sih kita bisa menciptakan rasa tawakal dalam hati kita? Ini, saya dapat dari ceramahnya Syekh Bella Asad. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau cari lebih lengkap ada di YouTube ya. Judulnya How to Attain Tawakkul. Ada 3 cara untuk bisa bertawakal sama Allah. Yang pertama adalah identify your problem. Dalam hal ini tuh bukan hanya identifikasi masalah aja, tapi identifikasi juga harapan kita, doa kita gitu. Tadi kita udah belajar nih bagaimana cara mengidentifikasi doa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Identifikasi dengan baik sebenarnya harapan kita tuh apa, doa kita tuh apa, fokus sama itu gitu. Kita tuh pengen ini, pengen A, B, C, D, dan seterusnya. A sampai ada A1, A2 gitu, dan anak-anaknya dan seterusnya. Kedua, kita harus jujur sama Allah gitu, jujur dalam benar-benar dalam hati yang, bersih untuk bilang kalau, "Aku serahkan ini sama Allah ya Allah," gitu. Jadi setelah berdoa yang panjang itu ditutup dengan, "Ya Allah aku serahkan, harapan aku serahkan doa aku sama Allah," gitu. "Aku serahkan permasalahan aku kepada Allah. Aku serahkan keresahan hati aku kepada Allah," kayak gitu. Mungkin ini perlu latihan tapi nggak apa-apa, kita coba gitu. Dan yang ketiga, don't have any expectations gitu. Jangan turunkan ekspektasi kita terhadap hasil dari doa yang kita sudah panjatkan. Jadi, apa ya, harus seimbang gitu antara bagaimana kita yakin sama Allah, sama menurunkan ekspektasi. Menurunkan ekspektasi itu bukan berarti kita tidak yakin sama Allah kalau, "Ya udah kayaknya mah emang nggak akan terwujud," itu bukan menurunkan ekspektasi gitu. Tapi, eee, menurunkan ekspektasi di sini adalah, "Ya Allah, aku sudah berdoa, aku sudah serahkan sama Allah, maka aku tidak, menuntut apa-apa gitu, karena Allah pasti bisa mewujudkan doa-doa aku menjadi hal yang lebih baik dari yang aku harapkan," kayak gitu. Nah, ini adalah tawakal gitu. Cara-cara untuk kita bertawakal kepada Allah dari doa-doa yang kita panjatkan. Mungkin sebagai manusia kadang kita menuntut gitu, kadang kita banyak menuntut sama Allah, kadang kita banyak minta sama Allah tuh ngerasa bahwa, "Kok aku udah doa aku nggak dapet apa-apa," gitu. "Aku udah doa, berusaha tapi, cuma segini-gini aja," gitu. Padahal sebenarnya doa itu lebih dari Allah mewujudkan apa yang kita harapkan gitu. Doa itu adalah momen di mana akhirnya kita bisa lebih dekat sama Allah. Doa itu adalah, di mana momen kita benar-benar merasa bahwa, kita tuh tidak punya kekuatan apa-apa gitu, kecuali dikasih kekuatan sama Allah, kayak gitu. Pernah nggak sih mungkin teman-teman ada masanya, eee, apa ya, punya harapan besar, tapi gak tahu itu harus gimana mewujudkannya bener-bener gak tahu gitu, udah di titik yang, "Ya Allah aku nggak tahu ini, aku cuma mau berdoa aja," gitu. Nah momen itu tuh sebenarnya adalah harus yang momen-momen yang harus disyukuri gitu, meskipun mungkin pada kenyataannya kadang kita bisa sambil nangis gitu, "Ya Allah aku capek banget, aku udah nggak kuat, gimana ya Allah?" Gitu. Nah di momen itulah sebenarnya pertolongan Allah itu datang, kayak gitu. Di
di momen-momen kita berdoa dan kita semakin dekat sama Allah gitu. Nah, kemarin aku sempat nulis juga di threads tapi ini dimasukin ke sini. Ternyata ketika ketika aku punya doa yang besar, saat hujan turun tuh nggak ngerasa berugi gitu. Mungkin sebagian besar dari kita selalu melihat bahwa alah hujan gitu. Atau misalnya pulang dari kampus atau pulang dari kantor baru mau keluar ternyata hujan. Ah, hujan, gimana dong banjir gitu. Gimana dong nanti kehujanan naik motor dan seterusnya gitu. Tapi justru ketika kita punya doa yang benar-benar besar, ketika hujan turun tuh justru ya Allah hujan, aku bisa doa habis ini kayak gitu. Atau bahkan kalau misalnya di jalan kehujanan pun sambil air hujan itu kena ke kulit kita tuh sambil ya Allah ini hujan lagi turun gitu, boleh nggak aku pengen berdoa ya Allah aku kayak gini, aku kayak gitu gitu di jalan bisa sambil kayak gitu, itu benar-benar syahdu banget gitu. Dan itu cuma bisa kita lakukan kalau kita punya doa yang besar, kita punya harapan sama Allah kayak gitu. Ada salah satu nasihatnya dari Ustadz Nuzul Zikri itu, semua orang, semua manusia itu boleh kehilangan harapan dalam hidup, kehilangan apapun dalam hidup itu. Tapi satu hal yang nggak boleh hilang dalam dirinya itu adalah harapan sama Allah gitu. Apapun yang terjadi berharap aja sama Allah, meskipun mungkin ini beneran gak ya, ini boleh gak ya, ya udah tetap aja gitu. Jalan aja gitu, tetap yakin aja. Ketika nggak yakin, yakinin lagi. Ketika turun, naikin lagi. Ketika lupa, ingetin lagi gitu, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, mungkin sekian untuk sharing tentang doa pada malam hari ini. Mati tadi. Oke, mudah-mudahan teman-teman di sini dan juga saya bisa dapat ilmu yang bermanfaat di malam hari ini dan juga kita diizinkan sama Allah untuk terus berdoa gitu sepanjang hidup kita. Kita diizinkan untuk terus punya harapan sama Allah di kondisi apapun. Karena pada dasarnya kalau kita flashback lagi ke kehidupan kita yang lalu gitu, mungkin kita pernah ngalamin yang namanya kesulitan atau ngalamin momen di mana nggak tahu lagi harus ngapain gitu. Dan kita cuma bisa berdoa sama Allah dan ternyata pada akhirnya kita bisa melewati itu dengan baik kayak gitu. Nah, mungkin sekian saya kembalikan ke Teh Elva ya. Baik, Teh, makasih, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menerima materi yang luar biasa ya dari Teh Hana yang manfaatnya untuk kita dan membuat kita semakin cinta dan semangat tentunya untuk selalu berdoa kepada Allah dan percaya. Masya Allah. Dan tentunya sekarang ada sesi tanya jawab terlebih dahulu ya Teh, yakni boleh untuk kakak-kakak yang ada di Zoom meeting dan tak lupa bagi kakak-kakak yang streaming lewat YouTube juga boleh untuk bertanya. Untuk di Zoom boleh untuk raise hand ataupun melampirkan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan sesi pertama yakni 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan kakak-kakak yang ingin bertanya boleh dilampirkan di chat ataupun langsung hand. Kita cek dulu ya. Oke, boleh kakak-kakak yang mau bertanya atau menanggapi atau eh, minta saran dan lain sebagainya. Mumpung alhamdulillah nih ada Teh Hana. Yuk kita manfaatkan dengan baik. Baik, ada. Oke, ada nih ya dari Kak Fatin. Nah, sambil menunggu dari kakak yang lain boleh ya untuk melampirkan pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama terlebih dahulu ya mungkin ya Teh dari Kak Fatin. Eh, langsung saya bacakan terlebih dahulu ya Teh. Oke, siap Teh. Pertanyaannya,
Apa motivasi Kahana jika doa belum juga terwujudkan? Dan apa yang harus ditanamkan dalam diri agar tidak berhenti berharap kepada Allah menurut Teh Hana nih? Bagaimana Teh? Silahkan Teh. Ya, apa motivasi jika doa belum terwujudkan? Berarti doa aja terus gitu. Eh, Kadang tuh kalau misalnya kita berdoa dalam waktu yang lama dan belum juga terwujud Teh. gitu, dan juga eh apa ya, terus saja kita tuh udah berdoa bertahun tapi kok nggak dapet dapet gitu. Bahkan ketika dapat itu jauh dari ekspektasi kita dan seterusnya gitu. Ada satu hal yang sering saya lakukan itu adalah bertanya sama orang gitu atau minta nasihat sama orang lain. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia itu nggak selalu bisa em, mengontrol hati kita dengan baik kayak gitu. Karena yang namanya tiba-tiba hopeless gitu, tiba-tiba ngerasa nggak ada harapan lagi, itu adalah hal yang manusiawi sebenarnya gitu. Jadi jangan merasa bahwa kok aku kayak gini ya, kok aku eh, masih tiba-tiba harapan aku hilang ya sama Allah dan seterusnya, itu manusiawi, gak apa-apa gitu. Berarti kalau misalnya justru adalah sebuah kenikmatan ketika kita sadar bahwa kita lagi jauh sama Allah gitu. Atau kita sadar bahwa harapan aku lagi renggang nih sama Allah gitu. Itu adalah sebuah kenikmatan karena ketika dari kesadaran itu akhirnya kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Bisa dengan misalnya tanya teman, misalnya kayak aku tanya teman atau guru, kita bisa random aja chat gitu. Atau tanya, "Teh, coba dong beri nasihat aku soal harapan sama Allah," kayak gitu. Tiba-tiba dapat nasihat dari A, dari B, dari C dan seterusnya. Atau ya udah cari ceramah aja dari kajian di YouTube. Atau cari info kajian di sekitar ada nggak yang bisa diikutin gitu. Atau beli buku atau baca Al-Qur'an dan seterusnya. Menurut aku akan selalu ada cara untuk yang bisa kita lakukan untuk menaikkan kembali harapan sama Allah kayak gitu. Termasuk kayak saya pribadi misalnya pernah beberapa kali ngerasa kok kayak hopeless ya gitu, kok nggak terwujud-wujud gitu. Tiba-tiba eh, lagi jalan pulang dari Bandung mau ke Jatinangor naik Damri, terus tuh buka Spotify, ternyata Ustadz Nuzul, kan saya subscribe itunya ya akunnya di Spotify gitu. Tiba tentang harapan kepada Allah gitu. Lagi hari ini langsung dibuka dan dengerin gitu. Ternyata Allah itu akan selalu ngasih kita tanda sebenarnya kalau misalnya kita peka gitu. Dan bukan sebuah hal yang buruk atau sebuah hal yang perlu kita sesali ketika kita lagi down gitu. Gak apa-apa, oh emang saya lagi down ya sekarang gitu. Berarti apa yang harus aku lakukan? Atau iman saya lagi turun nih, kalau misalnya harapan saya sama Allah saya lagi turun. Berarti apa yang harus saya lakukan gitu. Karena dengan kita menyadari iman kita turun pun adalah sebuah kenikmatan gitu. Karena tidak semua orang dapat hidayah itu gitu. Ada mungkin keluar lagi ya. Oke. Iya Teh. Nah, udah sambung lagi. Misalnya kayak tadi itu sampai ada orang yang ketika misalnya imannya turun, dia tidak sadar kalau imannya turun gitu. Padahal sebenarnya ketika iman turun tuh ada banyak PR yang harus dilakukan, harus buru-buru keluar dari sana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa kok saya harapan sama Allahnya sedikit, kok saya jadi doa saya sendiri, kok saya jadi ragu, emang bisa ya Allah ngasih ngabulin ini gitu. Ya Allah, kita kalau kita nggak punya uang pun misalnya kita akan cari orang yang punya uang buat minjem misalnya kalau lagi butuh ya ini benar-benar nggak punya uang, butuh uang, siapa ya yang punya uang, kita pasti sekiranya kayaknya dia punya uang deh buat saya pinjem gitu. Atau misalnya kayak kita lagi sekolah, uang saku habis, karena kita tahu orang tua kita punya uang dan dia bakal ngasih uang saku ke kita, kita minta, "Mama, uang aku habis," gitu. Nah, ini bayangin kita mintanya sama Allah gitu. Yang segala di dunia ini tuh milik Allah dan Allah pun sudah bilang dalam Al-Qur'an kalau doa ini astajib lakum gitu.
berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Kurang apa lagi gitu. Jadi, oh mungkin iman saya lagi turun. Saya harus cari lagi motivasi untuk menaikkan harapan dan keimanan itu. Kayak gitu. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Baik, baik, terima kasih banyak, Masya Allah. Semoga jawaban dari Kak Hana bisa menjawab pertanyaan dari Kak Fatin ya. Dan ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan. Yang pertama, yang kedua mungkin ya, ada dari Kak Sofi Salma. Pertanyaannya, Kak, saya ingin bertanya, apakah ada tips ataupun quotes yang ngena untuk menerima takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita nih, Kak? Kira-kira, apakah ada? Boleh, Teh? Apakah sudah tersambung, Teh Hana? Kayaknya jaringannya kurang stabil lagi ya. Oke, baik, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, keluar lagi karena jaringannya mungkin oke. Ya, udah ada lagi. Ya, Maaf ya, Hana, nggak apa-apa. Iya, pertanyaannya saya bacakan lagi ya, Teh Hana. Udah tadi saya udah ini juga. Udah. Kedua Oke, ya. baik. Apakah ada tips atau quotes untuk bagaimana kita menerima takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Jadi ketika misalnya eh, kalau quotes mungkin terlalu pendek kali ya. Saya cerita aja. Mudah-mudahan bisa jadi tips juga buat saya pribadi dan teman-teman gitu, buat jadi pengingat juga. Eh, Kalau misal, jadi gini, Allah itu tahu segala sesuatu dalam hidup kita dan kita tuh tidak tahu gitu. Bahkan tuh sesederhana kita pengen tahu aliran darah kita aja tuh kita nggak bisa gitu. Kita hidup aja nggak tahu, nggak pernah lihat jantung kita, tapi kita sadar kalau oh saya punya jantung, makanya saya hidup gitu. Padahal kita nggak pernah lihat jantung itu dan Allah tuh tahu, tahu jantung kita seperti apa, gimana, detailnya kayak gimana, ada berapa liter darah yang dipompa sama jantung per harinya, Allah tuh tahu kayak gitu. Nah, ketika misalnya ada di kondisi di mana takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita, barangkali salah satu cara atau tips yang harus kita lakukan adalah mengambil jeda dulu dari merespon kondisi itu. Jadi, misalnya kita pengen A, tapi sama Allah dikasih B. Jangan dulu marah-marah gitu kayak, loh, aku kan mintanya A, kenapa dikasih B gitu. Atau jangan dulu kayak, kok doa aku nggak dikabulkan ya? Coba kita ambil jarak dulu. Munculkan itu sebagai sebuah pertanyaan gitu. Kenapa ya aku minta A, tapi Allah kasih B? Nah, dari pertanyaan itulah kita akan punya waktu untuk memproses kondisi itu gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba ini nggak sesuai, kok kayak gini sih? Nggak gitu dulu. Coba ambil jeda dulu gitu. Kalau misalnya kita eh, kalau ngerasa bahwa susah untuk berhusnuzon ketika itu juga gitu, susah banget nih kalau misalnya langsung kayak oh ini yang terbaik. Tapi kan susah ya, kan nggak selalu masanya kita mudah kayak gitu. Coba ambil jarak dulu. Jarak dari kondisi itu dengan mengajukan sebuah pertanyaan ke dalam diri kita gitu. Kenapa ya? Aku kan mintanya A, tapi sama Allah dikasih B. Coba nanti aku lihat dulu kayak gitu. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Aku yakin kalau misalnya kita terus mencari pertanyaan itu kita akan nemu jawabannya. Oh ternyata kenapa Allah kasih B itu karena bla 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 kayak gitu. Termasuk misalnya kenapa ya? Contohnya misalnya saya dulu pengen kuliah tuh di luar negeri gitu. Kenapa? Bahkan mimpi saya tuh pengen kuliah di luar negeri dari SMP. Tapi pas kuliah sama Allah dikasih Unpad gitu. Kenapa ya? Kok nggak jadi ya aku ternyata kuliah di luar negeri gitu. Padahal udah berusaha dari dulu. Ternyata hikmahnya banyak banget gitu. Setelah kuliah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mulailah kerasa, oh barangkali mungkin kalau misalnya aku nggak kuliah di Unpad, aku nggak akan ngerasain kayak gini. Aku nggak akan ngerasain kayak gitu. Itu butuh proses, teman-teman. Jadi, tipsnya ketika menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan kita inginkan, yang pertama tadi, mengambil jeda, mengambil jarak dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Kenapa gitu? Kenapa ini yang dikasih sama Allah sama aku gitu. Habis itu carilah jawaban dari pertanyaan itu gitu. Cari terus peka terhadap oh kayak gini ya, oh kayak gitu ya.
pertanyaan itu juga harus diiringi dengan rasa husnuzon sama Allah gitu. Kenapa ya? Oh, kalau misalnya tidak susah untuk merasa husnuzon kalau takdir itu yang terbaik, minimal kita husnuzon kalau suatu hari saya akan dapat jawabannya. Itu pun perlu husnuzon kan. Husnuzon sama Allah, oke Allah aku nggak tahu nih kenapa Allah tuh kasihnya B nih gitu. Padahal aku mintanya A, tapi aku tahu kalau suatu hari aku akan bersyukur atas takdir ini gitu. Suatu hari aku akan dapat jawaban kenapa dari pertanyaan-pertanyaan aku. Dari situlah kita akan lebih mudah untuk menerima kondisi yang barangkali nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Apalagi kita udah usaha maksimal gitu. Sekalian juga bisa evaluasi. Memang aku kurang di sini, kurang ini. Makanya sama Allah belum dikasih karena aku belum pas gitu. Nah, tadi saya mau ngambil salah satu contoh yang kuat ya. Teman-teman mau yang jurnalis Gaza, Motaz Azaiza, yang sekarang followersnya lebih banyak dari Joe Biden. Nah, Motaz ini saya beberapa kali ngikutin akunnya Motaz karena memang kerjanya juga salah satu klien saya itu adalah lembaga Palestina gitu. Jadi banyak ngikutin info-info Palestina. Motaz ini dulu pernah bikin story atau postingan ya lupa. Uh, Dia itu seneng banget sama lagu The Script yang Hall of Fame. Jadi dalam story itu dia cerita kalau aku tuh sering banget apa namanya tuh membayangkan dia menjadi seorang fotografer yang terkenal yang dapat penghargaan di dunia kayak gitu. Dan aku bisa muter lagu nih katanya gitu. Ternyata sama Allah malah dikasih apa? Kesempatan kalau Mulaz itu justru dapat penghargaan sebagai fotografer di beberapa penghargaan di dunia itu karena apa? Karena mendokumentasikan genosida di Gaza kayak gitu. Dia ngerasa bahwa saya tuh sebenarnya mimpinya adalah pengen mendokumentasikan keindahan gitu dari foto-foto yang saya ambil gitu. Tapi sama Allah justru saya disuruh untuk mendokumentasikan kematian-kematian di mana-mana gitu. Saya sedih banget, tapi itu justru saya melihat Allah tuh sayang banget sama Muaz gitu. Barangkali, bukan barangkali ya, Allah tuh sayang sama Muaz kenapa? Karena dengan dia bisa mendokumentasikan kondisi di Gaza, pahala dia lebih besar gitu. Lebih besar dan impact-nya itu lebih benar-benar sebesar itu gitu. Kita ngerasain kalau sekarang informasi yang kita dapatkan itu kita nggak lagi percaya media Barat, apalagi media Amerika gitu. Yang kita percaya adalah langsung orang Gazanya langsung dan salah satunya adalah Motaz gitu. Dan Allah pilih dia. Allah udah siapkan dia sebagai orang yang ahli dalam fotografi, dalam jurnalis. Allah kasih dia fasilitas kamera, drone, laptop yang bagus, HP yang bagus itu karena Allah dia sebagai orang yang menyuarakan Gaza kepada dunia kayak gitu. Dan pahala itu saya yakin itu bagian dari jihadiyah gitu. Itulah bagaimana Allah sesayang itu kepada Motaz gitu. Sama halnya dengan mungkin kita. Barangkali kok uh, Motaz juga dalam satu waktu pernah ngerasa saya tuh pengennya bukan kayak gini loh gitu. Saya bukan kayak gini, tapi emang Allah lebih milihnya itu gitu. Karena barangkali uh, apa ya dari segi penghargaan duniawi yang penghargaan dari majalah-majalah itu rasanya kalau misalnya kondisi sekarang kondisi Mutaz sekarang sudah tidak membuat dia bangga gitu. Dia bahkan ngerasa kayak bisa-bisanya aku jadi uh, man of the year gitu, gara-gara mendokumentasikan kematian gitu. Dulu mungkin dia akan bangga gitu, tapi Allah sayang sama dia gitu. Untuk tidak merasa bangga dengan penghargaan dunia, tapi Allah kasih penghargaan akhirat gitu. Sebagai orang menyerahkan jasa kepada dunia. Itu salah satu contohnya. Jadi butuh waktu sebenarnya, butuh keyakinan yang tidak mudah. Saya yakin ini tidak mudah, buat saya juga ini tidak mudah gitu. Kalau menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Tapi itu kita bisa ambil jeda, kita bisa ajukan pertanyaan, dan kita bisa husnuzon. Suatu hari nanti, cepat atau lambat, kita akan dapat hikmahnya. Kayak gitu. Itu ya untuk pertanyaan yang kedua. Baik, Masya Allah. Semoga jawaban dari Teh Hana sudah terjawab dari pertanyaan Kak Sofi ya.
Gimana Kak Sof? Sudah terjawab ya? Oke, baik. Ya, Masya Kak, Allah. jazakallah khair. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga dari Kak Anastasia. Kak, kenapa misalnya banyak orang berdoa untuk dimudahkan, tapi hidupnya malah susah? Tapi kenapa banyak orang yang misalnya kurang dalam berdoanya, hidupnya berhasil, Kak? Nah, Hmm, gimana Teh? Oke. Saya nggak tahu sih sebenarnya contoh spesifiknya gimana ya. Apakah benar orang yang kurang berdoa itu mereka hidupnya berhasil gitu. Kita tidak pernah tahu sebenarnya isinya orang itu kayak gimana gitu. Dan parameter keberhasilan juga sebenarnya kan kita tidak tahu ya. Yang kita lihat itu orang berhasil adalah orang yang punya kekayaan yang sangat banyak misalnya atau jabatan yang tinggi. Tapi belum tentu sebenarnya itu adalah berhasil yang sesungguhnya gitu. Terus untuk yang pertama, kenapa sih kalau misalnya kita berdoa ingin dimudahkan tapi malah dibuat susah? Jadi saya keingatkan momen di mana akhirnya tadi ya sebuah kepantasan gitu. Balik lagi ke pembahasan yang tadi. Kadang doa itu butuh kepantasan sebenarnya. Kalaupun misalnya kita belum pantas di awal, barangkali kita memang harus diuji dulu gitu setelah itu agar lebih pantas lagi. Kayak gitu. Eh, Doa itu saya nemu postingan juga dari Teh Febrianti Almira waktu itu. Kalau sebenarnya kadang dari doa yang sudah diwujudkan itu tuh selalu ada yang namanya ujian gitu. Ujian lagi, bener nggak sih kamu pantas buat dapetin ini? Kayak gitu. Misalnya, saya ngalamin banget gimana struggle-nya ketika waktu itu pengen mondok. Jadi sebenarnya saya tuh sempat gak akan sekolah dan mondok di tempat yang impian saya itu gitu. Cuman di hari-hari terakhir pendaftaran tiba-tiba kedua orang tua saya berubah pikiran. Ya udah, Hana sekolah di sana aja, itu hari terakhir. Langsung berangkat daftar masuk kayak gitu. Bener-bener loh, tadinya saya nangis-nangis, ya Allah aku pengen sekolah dan pesantren gitu, tapi nggak diwujudkan dan seterusnya. Tapi ketika setelah Allah wujudkan, wah ujiannya berat banget gitu. Saya di pesantren itu tiba-tiba dapat amanah jadi roisah. Roisah tuh kayak ketua asrama, dijauhi sama banyak santri karena kan biasanya yang suka ngerazia-razia ya, jadi kayak dibenci sama orang-orang kayak gitu. Terus juga tiba-tiba finansial keluarga orang tua lagi gak stabil, pokoknya ujiannya berat banget gitu. Tapi justru dari situlah Allah sebenarnya sedang menguji kepantasan kita atas doa kita. Sama halnya dengan misalnya ini sesederhana kita doanya doanya tuh pengen dimudahkan, kok jadi susah. Barangkali sebenarnya urusannya bukan urusan yang dimudahkan, tapi kitanya yang dikuatkan gitu. Dengan cara dikasih kesusahan gitu. Terus misalnya tadinya yang kitanya kekuatan kita sebatas misalnya 50%, karena dikasih kesusahan sama Allah, kita jadi upgrade kekuatan kita sampai 70% gitu. Sehingga hal yang tadinya susah itu justru jadi lebih mudah gara-gara bukan karena halnya jadi mudah, tapi kitanya yang lebih kuat gitu untuk menghadapi itu. Kayak gitu. Gitu mungkin. Untuk yang pertanyaan ketiga. Baik, Wallahu alam. Masya Allah. Gimana Kak Anastasia? Apakah sudah terjawab ya pertanyaannya? Teh Hana? Semoga oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir Teh yang dari Kak Gina Khalidah di YouTube ya, lewat streaming YouTube. Pertanyaannya yakni gimana saran Kakak buat kenapa dalam doa itu tidak boleh terburu-buru gitu. Gitu pertanyaannya Kak. Kenapa doa itu tidak boleh terburu-buru? Eh, ini berkaitan erat dengan sabar. Tadi yang sempat kita bahas ya di awal tentang sabar. Kadang kita itu terburu-buru ingin doa kita terwujudkan sebenarnya. Kayak, ya Allah ini kok nggak dapat ya, kok nggak dapat ya. Kita jadi lebih fokus ke doanya aja, berdoanya aja, dan kita melupakan ikhtiar kita gitu. Padahal barangkali mungkin sebenarnya Allah tuh sedang ngasih waktu dulu sama kita untuk bisa memantaskan diri tadi gitu. Makanya jangan terburu-buru. Tetap tetap apa ya? Tetap
konsisten, tetap kuat, tetap penuh harap meskipun sulit gitu, dan tetap sabar, tapi juga tidak terburu-buru gitu. Dan adalah hal yang lumrah kalau kita merasa bahwa pengen buru-buru di sebenarnya ini doa kita terwujud gitu. Tapi kita juga mesti ngingetin diri kita sendiri kalau ya gak bisa nih saya nuntut Allah terus seperti itu gitu. Karena berdoa itu kan bukan menuntut sebenarnya gitu. Orang yang memburu-buru sesuatu itu cenderung menuntut kan sebenarnya. Sedangkan kita dari berdoa kita sedang belajar bukan menuntut Allah gitu. Kita sedang belajar untuk menghambakan diri kepada Allah gitu. Menempatkan diri bahwa kita memang butuh sama Allah, bukan kita menuntut Allah kayak gitu. Makanya mudah-mudahan kita juga dimudahkan bisa bersabar gitu dan bisa keluar dari rasa buru-buru itu gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya memang kok iya saya kok berdoanya buru-buru, oh nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kita merasa kayak gitu karena itu adalah hal yang manusiawi lagi gitu dan sebuah rahmat lagi sih sebenarnya ketika kita sadar kita salah kalau kita sudah memburu-buru doa kita gitu. Saya buru-buru nih, itu adalah rahmat dari Allah juga pengingat buat kita gitu. Makanya ketika kita udah mulai merasa kok nggak di doanya nggak diwujudkan terus gitu. Padahal misalnya berdoanya baru seminggu atau misalnya itu pun seminggu bolong-bolong dan seterusnya gitu kan. Ngeburu-buru banget sama Allah tuh. Padahal kan mungkin Allah tuh masih ngasih waktu buat kita benar-benar sampai di titik benar bersih gitu, berdoa dengan paling bersih gitu. Karena kita sudah terbiasa setiap hari dari yang tadinya tidak ikhlas mulai ikhlas, dari yang tadinya masih berharap sama manusia udah mulai gak ada manusianya gitu. Dari yang tadinya eh, ngeburu-buru sampai di titik tawakal gitu. Memang itu butuh waktu gitu. Itu butuh waktu. Kalau misalnya ngerasa mulai ada yang salah, coba cari nasihat, coba tanya kepada orang yang paham seperti itu. Gitu mungkin. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga jawaban dari Teh Hana bisa menjawab pertanyaan dari Kak Gina ya. Baik, Alhamdulillah Teh, kita sudah berada di penghujung acara mungkin ya. Eh, Pertanyaan sudah dijawab semuanya. Sebelumnya mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Teh Hana. Boleh Teh? Tadi hilang sebentar. Boleh diulang kenapa tadi? Oh, boleh Teh untuk closing statement terlebih dahulu Oh, mungkin ya Teh? Iya. ya. Closing statement-nya mungkin kita sama-sama berdoa aja ya. Sama-sama berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang selalu berdoa dalam kondisi apapun gitu. Karena dengan berdoa pun itu adalah bagian dari rahmat Allah gitu. Karena kita berdoa, bisa berdoa sama Allah itu adalah takdir Allah juga gitu. Allah yang membuat kita berdoa gitu. Bukan diri kita sendiri. Jadi berdoalah sama Allah untuk bisa menjadi hamba yang selalu berdoa sama Allah. Kayak gitu. Udah paling itu aja. Baik, Masya Allah ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, kita telah sampai di penghujung acara. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsir kepada Teh Hana yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa terima kasih juga kepada kakak-kakak yang telah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini yang tetap semangat ya dari awal sampai akhir. Dan tak lupa sekarang ada sesi foto terlebih dahulu ya, Teh. Boleh. Ada 2 kali sesi foto. Jadi bagi kakak-kakak yang belum on kameranya nih, silahkan on kameranya supaya terlihat ya semuanya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Tunggu beberapa menit. Oke, bagi teteh yang mau open kameranya silahkan. Nah, supaya lebih terlihat juga dan bagi teteh-teteh yang nggak open kamera nih ya, dan bagi semuanya juga, silahkan untuk klik, emoticonnya supaya ada warna-warninya gitu ya, di fotonya. Silahkan klik emoticon mau love, mau bahagia, dan lain sebagainya silahkan. Dalam hitungan ketiga, boleh untuk senyum ya. Siap.
1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Siap. 1, boleh bergaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah dapat ya Kakak admin? Oke. Siap, terima kasih kepada kakak-kakak semua, terkhusus dari Teh Hana juga, yang telah membersamai kita di malam hari ini, yang Masya Allah bermanfaat sekali kalau misalnya makanan itu daging semua gitu ya, dan kita tetap, bisa bersemangat terus dan yakin dan percaya bahwa, doa itu penting dan kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya untuk kakak-kakak yang belum follow Instagram sharingacademy.id, silahkan di-follow ya kakak-kakak, dan di sana akan ada banyak informasi mengenai seminar, webinar, dan, sharing session tentunya. Baik, terima kasih, saya, cukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Hana.